Kebakaran terjadi di pemukiman warga di sekitar Pasar Borobudur, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Warga berusaha memadamkan api, namun kobarannya semakin membesar. Kebakaran yang semakin meluas membuat warga menyelamatkan diri dengan menaiki perahu menuju perairan pantai. Akibat kebakaran, puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Hingga kini belum bisa dipastikan penyebab kebakaran, termasuk kerugian yang dialami warga akibat musibah kebakaran ini. Polisi dan organisasi massa saling dorong saat pengamanan eksekusi rumah di Desa Tanjung Kulon, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. Karena alasan keamanan, eksekusi pun ditunda selama 1 minggu. Nggak jadi apa gimana? Ditunda, Satu minggu ya? Karena kondisi keamanan atas permintaan dari pihak pengamanan. Eksekusi memenangkan gugatan pemohon Aditya Kumala terhadap tergugat pemilik tanah dan rumah. Sementara pemilik rumah, Nasori, menilai ada kejanggalan proses pelelangan rumah yang hanya dilelang sebesar 125 juta rupiah. Angka ini tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Memang terlalu kecil. Appraisal menunjukkan angka 800. Oh gitu. Tapi dilelang dengan 125. Idealnya Tidak melunasi hutang-hutang saya. Jadi sehingga saya upaya hukum terus berjalan. tanah ini berarti idealnya berapa Pak harganya Pak? Idealnya 800. Tapi hanya dilelang 125. Selama penundaan 1 minggu, pemilik rumah bersama kuasa hukum akan bernegosiasi dengan pihak terkait agar kasus ini bisa diselesaikan. Sakit hati disuruh bercerai dengan istri, seorang pria membunuh dan merampok bosnya di Tanjung Pinang. Selain sakit hati, pelaku juga berniat untuk menguasai harta korban. Guna menghilangkan jejak, pelaku mengubur jasad korban dan menenggelamkan mobil korban ke danau. Pemirsa, selain kasus pembunuhan, selama 1 jam ke depan, Realito juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, sakit hati karena disuruh bercerai dengan istrinya. Seorang pria nekat membunuh dan merampok pengusaha besi tua yang juga bosnya. Guna menghilangkan jejak, pelaku mengubur jenazah korban dan menenggelamkan mobilnya ke danau di kawasan Bintan, Kepulauan Riau. Inilah aksi penyergapan pelaku pembunuhan seorang pengusaha besi di Batam, Kepulauan Riau. Anggota Jatlandas Polda Kepulauan Riau membekuk 2 orang yang ada dalam sebuah mobil minibus warna putih. Dari 2 orang yang ditangkap, 1 diantaranya adalah Zulkifli alias Joy, yang merupakan otak pembunuhan dan perampokan terhadap Zainuddin. Dari penangkapan Zulkifli itulah, polisi akhirnya juga meringkus Adi alias Dedi, eksekutor di Tembilahan, Provinsi Riau. Penangkapan berawal dari laporan Heni, istri korban di Mapolres Tanjung Pinang. Heni melaporkan bahwa suaminya sudah 3 hari tidak pulang dan tidak ada komunikasi. Menurut pengakuan pelaku, kejadian berawal saat pelaku utama bersama temannya berangkat dari rumah korban bersama korban untuk membeli mobil. Di tengah perjalanan, rekan pelaku utama menjerat leher korban dari belakang dengan seutas tali hingga korban tewas. Usai menghabisi nyawa korban, para pelaku mengubur jasad korban di area Tower Sutet dan menenggelamkan mobil korban di danau yang berjarak 10 km dari lokasi penguburan. Selain membunuh, para pelaku juga mengambil harta korban berupa uang tunai 260 juta rupiah, jam tangan, kartu ATM, serta ponsel. Hasil penginterogasi kepada saudara R, dia mengakui pada saat ditangkap, dia mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut. Ya, bersama-sama dengan saudara ZU. Yang motifnya tadi jelas kita sampaikan tadi, karena
si saudara ZU ini sebagai karyawan dari saudara AR ini sering dimarahin dan sering minjam uang, memarahin, tapi pekerjaan tidak pernah mendapat pekerjaan yang bagus. Pada polisi, Zulkifli mengaku membunuh korban karena sakit hati, kerap diejek tak bisa membahagiakan istrinya. Bahkan korban kerap menyuruh pelaku untuk menceraikan istrinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati. Masih mengenai kasus pembunuhan yang dilatar belakangi sakit hati di lingkungan pekerjaan, pemirsa. Seorang pria di Batam, Kepulauan Riau, membunuh wanita parubaya yang juga mantan majikannya sendiri. Alasannya tak lain adalah karena pelaku dipecat dari toko bangunan milik korban. Samsul Arifin harus dipapah saat dievakuasi ke rumah sakit karena luka tembak di kakinya. Aparat Jatanras Polresta Barelang terpaksa menembak kaki pria pengangguran ini lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Samsul merupakan pembunuh mantan majikannya Kui Hong. Korban dihabisi lantaran pelaku sakit hati pada korban yang memecatnya sepihak. Sebelumnya, pelaku bekerja di toko bangunan milik korban. Saat kejadian, pelaku yang tahu korban sedang sendirian didatangi dengan modus mengantar barang. Saat korban membuka pintu, pelaku langsung menganiaya korban hingga tewas. Saya dendam sama anaknya. Terus, kok cerita aja dendam itu kenapa? Dendam gara-gara saya dipecat, dikeluarkan dari perusahaan. Terus pikir di kepala saya gimana, saya cari kerjaan nggak ada. Tidak sampai dari 24 jam pelaku sudah ditamatkan. Inisial S, yang mana untuk keterangan awal sementara motif yang kita dapatkan adalah dendam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Barelang dan bisa terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Kui Hong, wanita parubaya yang juga pengusaha toko bangunan, ditemukan tewas di kamar rumahnya di perumahan Fresh Ever Mitra Raya Batam Center, Batam. Kondisi korban mengenaskan dengan kedua tangan terikat tali dan mulut dilakban. Dendam istrinya diperkosa 2 kali hingga trauma. Seorang pria di Kepahyang, Bengkulu membunuh teman yang juga mantan bosnya. Korban dibunuh saat datang ke rumah pelaku yang mengira akan kembali memperkosa istrinya. Inilah rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar aparat Polres Kepahyang, Bengkulu di Desa Sukamerindu. Tersangka pembunuhan adalah RD 23 tahun yang menghabisi temannya sendiri yang juga mantan bosnya di usaha barang bekas. Reka adegan ini mendapat kawalan ketat polisi dan disaksikan ratusan warga yang ingin mengetahui detik-detik pelaku membunuh korban yang diketahui memperkosa istri pelaku. Dari 22 adegan rekonstruksi, polisi menyimpulkan jika pembunuhan itu sudah direncanakan pelaku. Selain pembunuhan berencana, polisi juga menjerat pelaku dengan pasal pencurian karena turut mengambil dan menyembunyikan sepeda motor korban. Kita rencanakan ke 3.40 karena istri disuruh pergi dulu karena setelah mengetahui cerita sesungguhnya dari bahwasanya istri 2 kali telah diperkosa. Kemudian ada indikasi lagi bahwa keterlibatan si tersangka juga kita juntokan ke pasal 365, adanya mengambil hak yang bukan milik dia dengan cara kekerasan, yaitu saat meninggal, mayat sudah terkapar, dia mengambil kunci dan merampas kunci dari mayat korban dan membawa lari motor dari si korban, yaitu Ciaswan. Sebelumnya, pelaku RD diringkus oleh aparat Polres Kepahyang saat bersembunyi di rumah saudaranya. Dirinya mengaku sakit hati dan dendam mengetahui istrinya diperkosa hingga trauma dan berniat bunuh diri. Saat malam kejadian, korban tiba-tiba datang ke rumah pelaku. Korban kemudian disambut dan disajikan minuman tuak oleh pelaku hingga sedikit mabuk. Menduga korban berniat untuk kembali memperkosa, pelaku kemudian meminta istrinya untuk segera pergi meninggalkan rumah. Saat korban tertidur karena pengaruh tuak, pelaku langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban yang berusaha kabur terus dianiaya hingga akhirnya tergeletak di tanah. Korban tewas setelah pelaku menabraknya.
Jasad korban ditemukan warga tergeletak tak jauh dari rumah pelaku dengan 13 luka tusukan di tubuhnya. Di Pekanbaru, Riau, pemirsa sakit hati karena gaji tidak dibayar penuh. Seorang pekerja mengancam humas perusahaan tempatnya bekerja. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di lokasi proyek. RM dilaporkan dan ditangkap polisi karena telah mengancam seorang humas di salah satu perusahaan di Pekanbaru dengan senjata api. Pria ini ditangkap di rumahnya, namun senjata api yang digunakan untuk mengancam tidak ditemukan. Setelah diperiksa, pelaku menunjukkan tempat penyimpanan senjata api rakitan di sebuah warung di kawasan Pasar Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. RM mengancam korban dengan senjata api karena sakit hati lantaran gajinya tidak dibayarkan penuh oleh pihak perusahaan. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di salah satu proyek di Jalan Ahmad Yani akhir Mei lalu. Korban yang diancam RM melapor kepada pihak kepolisian. Senjata api sebagai barang bukti telah disita. Dan kita berhasil menemukan senpi yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat beraksi. Ulangi, modus pelaku yakni sakit hati karena merasa gajinya tidak dibayarkan secara full oleh pihak perusahaan. RM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji Polsek Senapelan. Tersangka dijerat pasal berlapis telah mengancam dengan senjata api. Seorang pria peras mantan bosnya dengan mengancam menyebarkan foto dan video asusila di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelaku sakit hati karena dipecat tanpa alasan yang jelas. Petualangan MA 22 tahun mantan karyawan rental komputer di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini harus berakhir setelah dirinya ditangkap oleh tim Pumas Satreskrim Polresta Mataram. MA ditangkap atas laporan dugaan pemerasan terhadap AR yang tidak lain merupakan bosnya. Pelaku mengancam akan menyebar foto dan video asusila bosnya yang diambil dari laptop korban yang sempat dipinjam saat pelaku masih bekerja. Pelaku sakit hati lantaran dipecat dari tempat bekerjanya tanpa sebab yang jelas. Ya karena kemarin tuh kan saya ngambil motor tuh karena saya kerja di sana kan. Saya ngambil motor. Setelah itu saya dipecat tanpa sebab. Terus saya nggak bisa bayar lagi lanjut motor kan karena saya nggak punya kerjaan gitu Pak Bu. Dibuka file dan di file tersebut ada rekaman gambar dan juga video porno. Saudara MA, rekaman tersebut di copy. Polisi menyita barang bukti uang tunai jutaan rupiah, kartu ATM dan struk pengambilan uang serta ponsel. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara di Konawe, Sulawesi Tenggara, seorang pekerja di perusahaan nikel menikam atasannya hingga tewas. Motif pelaku juga dilatar belakangi sakit hati karena selalu dimarahi korban. Tak terima ditegur, seorang pekerja di perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, menikam atasannya sendiri berkali-kali hingga tewas. Foto korban pembunuhan ini kemudian viral di media sosial. Pasalnya dalam foto terlihat korban tergeletak penuh darah, sementara pelaku duduk dengan santai di dekat korban sambil minum air. Pelaku juga terlihat masih memegang senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diotopsi. Sementara itu pelaku telah ditangkap dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Menyimpan dendam setelah dipecat dari pekerjaannya, seorang pria di Jakarta nekat ingin membunuh mantan atasan menggunakan senjata api yang dirakit sendiri. Korban lolos dari maut setelah tembakan pelaku meleset dan mengenai kaca mobil. Jaka hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Pria ini ditangkap di wilayah Pejagalan karena kasus percobaan pembunuhan menggunakan senjata api.
Polisi menemukan satu senjata api rakitan yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa mantan atasannya. Terus kamu dapat dari mana itu senjata api? Bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Tahu nggak undang-undangnya kalau membawa senjata api itu dilarang? Tahu. Nah, tahu kenapa dilanggar? Berarti kamu ingin masuk melakukan tindak pidana kembali. Kepada polisi, Jaka mengaku hendak membunuh mantan atasannya lantaran dendam yang terpendam selama 2 tahun sejak dirinya dipecat. Pelaku kemudian belajar membuat senjata api melalui internet. Pada hari kejadian, pelaku yang membututi korban kemudian langsung menembak korban yang sedang mengendarai mobil. Namun tembakan pelaku meleset dan hanya mengenai kaca mobil. Korban mengaku pelaku sebelumnya sudah pernah mencoba membunuhnya menggunakan airsoft gun, namun gagal hingga pelaku ditangkap polisi. Dan pada insiden kedua yang juga gagal ini, korban yang mengenali ciri-ciri pelaku langsung melapor ke polisi. Setelah di PHK dia pun melakukan aksi yang sama pada tahun 2018 dan dihukum sempat ditahan juga 1 tahun kena hukuman. Dia baru keluar itu tahun 2019 akhir dan melakukan lagi kembali karena balas dendam itu, Pak. Iya sendiri, saya pulang kerja sendiri, Pak. Jadi ya alhamdulillah nyawa saya terselamatkan karena ada anak kecil yang nyebrang tiba-tiba di tempat yang gelap. Saya sempat ngelihat, jadi saya berhenti itu motor langsung nembak gitu, Pak. Apalagi modusnya juga modus dendam terhadap perusahaan karena 2 tahun yang lalu si tersangka ini dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Korban ini atas nama Pak Budi, ini adalah bekas atasan daripada Jaka. Pelaku seorang diri lah? Seorang diri, senjata rakitan, buatannya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di sel tahanan. Dirinya dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman hukuman 20 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Dendam kesumat mantan anggota DPRD dibunuh tetangga. Apa motifnya? Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Realita.